Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bidinil qawim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Rizal Azmi dengan NIM 21108030012 dari kelas 2183A Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya memenuhi salah satu tugas akhir saya, yaitu mereview jurnal mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fatia Noviani, STMkom. Adapun yang dapat saya ambil dari review jurnal ini salah satunya abstrak. Penjualan adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Dari toko Aji Pancing ini adalah tokoh yang bergerak di bidang penjualan, pakan, ternak, dan pancing. Kegiatan penjualan sehari-hari masih menggunakan cara konvensional, yaitu mencatat transaksi penjualan dalam buku besar sehingga sulit mendapatkan informasi yang tepat serta akurat. Begitu juga dalam promosi produk hanya mengandalkan direct marketing atau pelanggan ke pelanggan, sehingga area penjualan produk sangat relatif sempit, akibatnya penjualan stagnan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem e-commerce untuk efisiensi dan efektivitas pengolahan data, produk, dan penjualan, serta promosi untuk memperluas area pemasaran sehingga dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan toko tentunya. Metode pengembangan sistem menggunakan SDLC, waterfall, dan pengujian sistem menggunakan metode blackboard. Selanjutnya itu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada juga pengertian e-commerce, yaitu merupakan teknologi yang menjadi kebutuhan mendasar setiap organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. E-commerce juga merupakan cara bagi konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan dengan memanfaatkan teknologi internet. Teknologi e-commerce juga merupakan suatu mekanisme bisnis yang bekerja secara elektronik dengan memfokuskan kepada transaksi bisnis secara online dan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih manusiawi dan memiliki personalisasi dengan pelanggan tanpa bergantung pada ruang dan waktu. Di pendahuluan juga ada beberapa penelitian yang membahas tentang e-commerce, yaitu salah satunya Atun H. et al. Pada tahun 2017 dengan judul Pemanfaat Web E-commerce untuk meningkatkan strategi pemasaran, yang mana dia membahas UMKM merupakan salah satu usaha mikro yang memberdayakan industri rumahan. UMKM Indonesia memiliki kontribusi sebesar 15-8% terhadap rantai pasok produksi global di tingkat ASEAN. Perkembangan UMKM di tahun ke tahun dipengaruhi dengan pemanfaat teknologi informasi dan sistem informasi. Yang kedua yaitu ada Kosasi pada tahun 2012 dengan judul Perancangan Sistem E-commerce untuk memperluas pasar produk oleh-oleh khas Pontianak, yang mana dia membahas kegiatan penjualan yang terbatas menyebabkan sejumlah industri rumah tangga yang menghasilkan oleh-oleh khas Pontianak tidak bisa berkembang dengan baik karena jumlah pembelinya terbatas. Yang ketiga, Susandi dan Sukisno pada tahun 2017
dengan judul Sistem Penjualan Berbasis E-commerce menggunakan metode Object Oriented pada distro Java Streetwear, yang mana berawal dari adanya masalah pada pemasaran distro Java Streetwear yang tidak maksimum, tidak ada media yang membantu memudahkan pelanggan dari luar kota untuk transaksi dan tidak ada yang dapat membantu dalam memasarkan produk perangkat komputer untuk memasarkan produknya setiap hari. Maka dikembangkan suatu aplikasi penjualan online pada distro Java Streetwear, yaitu tadi dari pendahuluan. Selanjutnya ada metode penelitian, yang mana metode jurnal ini menggunakan metode penelitian merupakan uraian langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun tahap-tahapan pada model pengembangan waterfall. Yang pertama itu analisa kebutuhan, yang mana pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan untuk pengembangan aplikasi e-commerce. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan secara langsung, dan studi literatur. Yang kedua, ada desain sistem. Tahap ini merupakan proses desain model, proses model data, dan desain antarmuka. Desain model sistem dirancang dengan United Modeling Language atau disebut UML. Yang ketiga, implementasi, yang mana merupakan implementasi perencanaan sistem ke situasi nyata, yaitu dengan pemilihan perangkat keras dan penggunaan perangkat lunak yang tepat atau pengkodean atau coding, yaitu penerapan aplikasi e-commerce sesuai dengan kebutuhan dari toko aji pancing. Yang keempat itu testing. Testing itu atau disebut juga pengujian sistem. Pada tahap uji coba dilakukan uji coba kegunaan aplikasi e-commerce pada toko aji pancing di Laboratorium AMIK Mahaputra Riau. Hasil uji coba digunakan untuk menilai tingkat kegunaan aplikasi yang telah dikembangkan sebelum ada evaluasi untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. Yang kelima atau yang terakhir, pemeliharaan sistem, yang mana pada tahap ini dilakukan pemeliharaan aplikasi e-commerce di mana sistem yang telah dibangun dapat mengalami perubahan-perubahan dan penambahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baiklah, selanjutnya ada pengumpulan data, yang mana pengumpulan data ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, observasi, melakukan pengamatan dengan meninjau secara langsung lokasi tempat penelitian untuk melihat langsung proses bisnis penjualan barang pada toko aji pancing. Pada kesempatan ini juga diamati dokumen yang digunakan pada saat transaksi penjualan sampai pada proses pembuatan laporan penjualan. Yang kedua, wawancara, yang mana wawancara ini yang dilakukan kepada milik toko aji pancing guna mengetahui prosedur serta kegiatan pengolahan data yang dilakukan sehingga dapat memberikan informasi dan data yang bersangkutan dengan penelitian. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan tujuan mencari referensi atau teori yang berkaitan atau membahas terkait dengan tema pembahasan yang diangkat serta definisi-definisi lainnya yang diperlukan dalam menunjang pemahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ini terbagi menjadi 4. Salah satunya business to business atau disebut B2B. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Yang ketiga, Mercury Consumer to Business atau C2B. Yang keempat, Government to Citizen atau G2C. Yang keempat, hasil dan pembahasan, yang mana hasil dan pembahasan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu implementasi. Implementasi merupakan wujud dan proses penelitian. Hal ini merupakan rekap menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada
keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua itu pengujian aplikasi, yang mana pengujian aplikasi ini digunakan adalah pengujian blackboard. Pengujian blackboard tentang berfokus pada persyaratan fungsional bersangkutan lunak pengujian blackboard yang memungkinkan rekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sebaya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Next, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Dari penelitian ini yang dapat saya ambil, sebuah aplikasi e-commerce untuk toko Haji Pancing. Aplikasi e-commerce ini akan jadi salah satu penerapan teknologi internet dalam melakukan pemasaran dan penjualan produk yang tersedia di toko. Pengujian aplikasi pada laboratorium AMIK Mahaputra Riau dilakukan untuk menguji fungsionalitas dan validitas serta mengetahui manfaat dan kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna. Adanya aplikasi e-commerce ini mampu meningkatkan hasil pemasaran produk toko Haji Pancing sebanyak 10%. Beberapa keuntungan yang didapatkan dalam menerapkan e-commerce diantaranya dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet serta peningkatan efisiensi dan efektivitas proses penyampaian informasi produk tanpa harus terhalang oleh waktu dan tempat. Dengan pemanfaatan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Itulah tadi review jurnal pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.